Hai, gue Teza Sumendra, penyanyi dan penulis lagu. Terjun ke event-event jazz di Jakarta pertama kali tuh Jak Jazz. Abis itu dia disusul dengan Java Jazz sampai akhirnya 2015 gue ngeluarin album solo. Terus bisa tampil as a solo singer di Java Jazz. Sekarang ya bisa dibilang masih ngeluarin single-single yang berkelanjutan sampai saat ini. Secara pribadi gue bilang musik tuh aneh sih. Karena sesuatu yang gak ada wujudnya, gak bisa lo pegang, gak bisa lo lihat, cuma bisa lo denger. Tapi itu tuh bisa mewakilkan segala mood, perasaan, memori yang ada di kepala lo. Itu tuh kayak bisa dikirim lewat musik gitu loh. Lo ngodein orang pakai musik, lo sedih lo dengerin lagu, gitu. Lo marah lo dengerin lagu, terus lo lo galau lo bikin lagu gitu. Jadi kayak emang sesuatu hal yang sungguh aneh menurut gue, karena cuman getaran yang masuk ke kuping lo, terus lo cerna ke otak lo. Tapi itu tuh kayak bisa ngebawa lo ke masa lalu, misalnya lo dengerin lagu apa gitu, tiba-tiba lo inget momennya. Jadi menurut gue musik itu magical sih. Saya Teza Sumendra untuk Pucuk Cool Jam Creative Class. Tes, gue mau nanya nih Tes, sebenarnya lu starting nyanyi itu dari kapan Tes? Starting nyanyi professionally dari 2006, tapi saya suka nyanyi itu dari kecil mas. SD, SMP, SMA tuh lumayan berkecimpung di dunia musik karena SD itu ikutan paduan suara gitu, terus SMP tuh sempet ikut band sekolah, terus sampai SMA itu sempet sih ikut paduan suara tapi kayak nggak terlalu saya seriusin karena kayak ada ekstrakurikuler lain gitu. Tapi masih di musik juga gitu. Ada perbedaan nggak sih ketika lo nyanyi di paduan suara dan menjadi seorang penyanyi solo? Perbedaannya kita ada di grup atau di paduan suara ya harus tahu boundaries dan tempat. Karena itu kan nyanyi rame-rame gitu, jadi kayak kita nggak bisa pop up sendiri atau kita harus blend in sama yang lain, harus fit in biar kayak ngeluarin suara yang sama dan balance gitu. Itu aja sih. Kalau di solo tuh bebas kan, kita kayak mau ngapain, kayak mau improve, mau riff and runs, mau ngapain aja boleh gitu. Tapi kalau bedanya di paduan suara, kita harus ngikutin apa yang ditulis di partitur, apa yang udah dicatat gitu. Nggak boleh kayak ya pokoknya tampil sendirian gitu, itu yang ngebedain. Nah itu kan berarti sudah belajar mengenai teknik vokal kan. Kalau di paduan suara kan pasti teknik vokal tuh penting kan, karena nafas dan segala macamnya. Tapi lu sendiri pernah sekolah vokal nggak? Sekolah vokal pernah sih yang intensif tuh waktu SMP gitu. Emang diajarin teknik dasar kayak gimana ngambil nafas, gimana nafas pakai diafragma, gimana solmisasi dan interval melodi gitu tuh diajarin kayak gitu. Dan menurut lo sebagai seorang penyanyi gitu, memiliki teknik vokal yang mumpuni itu harus dan wajib atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang wajib, enggak juga sih, karena kayak saya sendiri personally memang lebih suka orang yang nyanyi dengan feel atau soul gitu dibanding teknik. Tapi teknik adalah satu hal yang bisa dipelajari dan itu tuh mensupport produksi suara yang keluar dari pita suara gitu kan. Sama kayak misalnya kayak gitaris dengan gitar atau drummer dengan alatnya, dan salah satu alat instrumen yang ada di penyanyi kan pita suara gitu. Gimana supaya kita bisa ngejaga itu harus disupport dengan teknik yang baik gitu sih menurut saya. Nah dari awal kan bakat penyanyi udah kelihatan kan. Paduan suara, menjadi anak band, terus sekarang solo. Berarti keluarga support dong dengan apa yang jadi pilihan karir sekarang? 50-50 sih mas, karena kalau dari bokap itu dia kayaknya emang support 100% karena beliau juga musisi kan, pianis gitu. Kerja di bidang yang sama, cuman kalau nyokap ya seperti ibu-ibu kebanyakan mengedepankan akademis kayak itu tuh biasanya nomor 1 gitu kan. Cuman makin kesini mungkin mereka ngelihat saya punya peluang yang bisa diandelin gitu untuk bisa tetap bertahan hidup dari industri ini. Jadi kayak makin kesini mereka makin support sih.
I see you looking at me. Pertama kali gue tampil di depan orang banyak tuh di toko VCD cuy. Jadi nyokap gue lagi milih-milih mic gitu buat karaokean di rumah kan. Terus kayak milih-milih mic. Terus habis itu nyokap gue kayak, yaudah nih cobain, ada CD karaoke nggak? Gitu. Terus dikasih deh tuh sama penjaga tokonya, di stylein lagu gitu. Terus mic-nya disodorin ke gue. Nih cobain suara bagus apa enggak gitu, kata nyokap gue. Terus itu kayak, gue nyanyi kan, nyanyi. Gue cuma ngikutin lirik yang ada di screen gitu. Nyanyi. Terus habis itu kayak satu orang lagi datang. Terus beberapa orang datang gitu, terus tokonya jadi rame gitu. Terus habis itu kayak, udah dari situ tuh akhirnya gue sadar kayak oke, kayaknya mungkin ini live performance gue pertama kali di depan orang banyak gitu, di Harko Glodok, toko VCD. Turning point memutuskan jadi penyanyi profesional itu tuh pada saat SMA sih sebenarnya. Di situ kan kayak nyokap gue kan nggak ngasih gue buat udahlah nggak usah ngeband, nggak usah musik, lo belajar aja dulu yang bener, kata nyokap gue gitu. Tapi makin digituin gue kayak makin ini kan, kenapa sih emang orang gue mau kok, kenapa nggak, gue nggak boleh nyoba gitu. Terus akhirnya gue diem kayak audisi gitu, terus ikut lolos segala macem. Dari situ tuh kayak oke, gue emang pengen ngebuktiin ke nyokap kalau misalnya gue tuh pengen serius gitu di musik gitu. Cetek sih sebenarnya, kayak target gue tuh dulu kan ada tuh ya golden ticket gitu. Terus kayak sebenarnya itu tujuan gue buat ngasih lihat ke nyokap gitu loh, kayak mic drop. Nih mah gitu. Anak lo lolos gitu. Itu ceritanya. Cuman kayak abis dari situ gak menutup kemungkinan gue akhirnya ketemu orang-orang yang punya andil dan punya peran besar di industri yang akhirnya memperkenalkan gue ke dunia musik itu. Jadi kayak dari situ tuh gue kenal sama orang-orang yang berpengaruh di industri. Akhirnya kayak diajak collab. Jadi dari situ tuh terbuka kayak opportunity gue untuk mendalami industri musik lebih jauh gitu. Obstacle yang paling gede menurut gue prosesnya sih. Proses gue berkarir ya gitu. Mikirin apapun kerjaannya sih menurut gue, gak cuma musik, apapun kerjaannya pada saat lu mikirin harus produktif, harus konsisten, harus berkembang at least gitu, kayak gak stagnan. Itu tuh obstacle yang bener-bener real pada saat lu menjalankan pekerjaan apapun, dan prosesnya itu yang menurut gue masih gue jalanin dan gue pelajari gitu. Dari awal gue menjalani ini tuh tanpa ekspektasi gitu loh. Kayak terjun ke industri musiknya, bermusik sama orang-orangnya, terus kayak kenal sama siapapun, bikin album, bikin lagu segala macemnya tuh I live with no expectation. Jadi itu tuh satu proses yang menurut gue, oh ternyata gini, gue baru nemu formulanya setelah gue menjalankannya gitu. Jadi dibilang kesalahan enggak sih, cuman kayak itu tuh pengalaman-pengalaman sebelumnya yang akhirnya bikin gue, oh oke, kalau misalnya gue dulu begini, mestinya sekarang gini gitu. Jadi kayak emang bukan kesalahan sih, tapi lebih ke proses yang akhirnya gue pelajari gitu. Pengalaman yang paling berkesan itu 2014 ya. Gue pertama kali tampil di event jazz Jakarta itu as a solo singer, nama gue sendiri, karena sebelumnya tuh ada yang sama band, ada yang kolaborasi, ada yang duet, apalah segala macem. Tapi pas 2014 itu gue akhirnya punya solo project, dan itu tuh atas nama gue sendiri, Teza Sumendra, di event itu. Itu tuh pertama kali gue muncul sebagai solo singer di event outdoor gitu, terus yang nonton banyak, jadi kayak cukup memorable sih sampai sekarang. Me and my friend over here also one of the audiences who watched the performance, the band here, and I was wondering 6 years ago, I hope someday I will bring my band and join to the stage and bring some live performance here. And thank God it's some kind of a dream come true for me.
balik lagi kayak karena gue penyanyi, yang gue lakukan di backstage adalah warming up vokal gitu, vokal warm up supaya gue nggak sleep, supaya gue nggak pitchy gitu, supaya support dari diafragma lo nyampe gitu ke pita suara supaya lo bisa nyanyiin lagu yang bener gitu. Itu sih. Pertama kali gue tahu warming up vocalizing itu tuh pas gue ini sih les vokal dulu, sempet SMP. Itu pertama kali diajarin teknik dasar solmisasi, interval melodi, terus kayak hearing, listening, dan itu pertama kali gue tahu tuh vokal warm up tuh kayak gimana, terus kayak itu buat apa gitu. Tapi intensively gue dapet yang bener-bener profesional gitu, teknik vokal profesional yang diajarin itu pas gue ikut musikal sih. Dulu sempet ikut musikal Ali Topan sama Laskar Pelangi, kebetulan yang ngajarin vokalnya itu tuh Kak Ubit gitu. Jadi itu pertama kali gue kebuka gitu lah kepala gue, dikasih oh ternyata tuh nyanyi harus jelas lafalnya, ternyata kayak simpen nafas support dari diafragma tuh seperti apa gitu, menyampaikan lirik yang benar ke penonton tuh seperti apa. Itu pertama kali gue dapetin pas ikut musikal sih, karena lo dapet banyak dari musikal, lo dapet vocalizing, les vokal, terus abis itu lo dikasih latihan acting, terus latihan fisik as in nari, dan ya gitu sih. Jadi kayak ada 3 aspek dari musikal yang akhirnya bisa gue pelajari sampai sekarang gitu. Ada sih beberapa hal yang technically wrong gitu pada saat gue perform, kayak slip, tiba-tiba kayak gue nyanyi terus placementnya tuh tiba-tiba pindah kayak tiba-tiba gitu, tiba-tiba gue yodel padahal gue bukan lagu-lagu cowboy. Terus salah lirik itu juga padahal lagu sendiri, terus akhirnya gue mumbling yang gitu. Cuman cara gue mengantisipasinya adalah gue menutupi itu dengan rasa percaya diri yang tinggi. Jadi kayak ya udah, yang penting lo ini aja kayak belaga gila gitu, nyanyi mumbling atau slip mumbling, habis itu lo lanjutin yang lo inget. Orang-orang juga gak akan notice karena itu minor mistake menurut gue. Karena baik lagi gitu, kayak gak semua orang tahu cara menyanyi yang benar, gak semua orang tahu lirik lagu yang benar. Jadi pada saat lo bisa mengedepankan rasa percaya diri lo terhadap kesalahan lo, menurut gue orang gak akan notice. Kalau nervous iya sih. Sampai sekarang juga gue kalau misalnya manggung gitu di mana apapun eventnya, gue selalu nervous sih. Cuman cara menanggulanginya dengan ngobrol sama anak-anak tim gue, anak band gue gitu, kayak bercanda-bercanda. Salah satu cara gue menanggulangi rasa gugup sebelum naik ke panggung, sama gue nggak expect siapa yang bakal nonton sih. Jadi pada saat lo nggak expect siapa yang akan nonton atau siapapun penontonnya gitu, lo nggak akan punya mind mapping sendiri di kepala lo yang bikin ntar gimana ya, ntar nonton gimana ya, terus itu yang bikin lo jadi anxiety dan gugup gitu. Jadi menurut gue kayak don't expect apapun gitu. Yang penting lo cek mic udah nyala apa belum, ear monitor, stage monitor itu tuh udah nyaman atau belum buat diri lo sendiri. Karena pada saat lo nyaman sama semua alat equipment yang bisa mendukung lo akan nyaman di atas panggung dan lo nggak akan peduli dengan siapa yang nonton gitu. Baby, tell me what you doing. We're gonna take it slow. Rock that ass and flowing. Warming up itu tuh sebenarnya kayak hal dasar yang harus dilakukan oleh penyanyi, karena itu tuh seperti yang tadi gue bilang, itu mendukung pita suara lu supaya ready gitu loh, siap untuk nyanyi gitu. Sebenarnya ini harus dilakukan setiap hari sih. Lu jangan ngikutin gue karena gue tidak melakukan itu setiap hari. Jadi kayak memang harus dilakukan setiap hari supaya pita suara lu tuh tetap steady dan ready gitu buat nyanyi kapanpun gitu. Tapi gue selalu melakukan ini sebelum naik ke atas panggung, biasanya di backstage gitu, terus atau mungkin pas soundcheck gitu. Jadi untuk kalian yang memang pengen jadi penyanyi profesional gitu, kalian harus warming up setiap hari bangun tidur. Itu bangun tidur yang paling penting, karena memang pada saat kalian tidur semua organ tubuh kan beristirahat ya. Jadi pada saat kalian memulai hari, biasanya tuh pagi hari yang harus dianjurkan buat warming up. Tapi kalau misalnya
nggak apa ya, kayak nggak rutin pun, at least setiap kalian mau naik ke panggung kalian harus warming up gitu sih. Yang pertama, make sure muka lo fleksibel, jadi kayak sejelek mungkin deh pokoknya, yang sejelek yang lo bisa. Habis itu humming tuh harus, lidah lo harus nempel sama langit-langit mulut, jadi kayak gini, terus bibir lo tutup, terus lo humming. Sampai bener-bener panas pita suaranya. Habis itu lo bisa siren. Siren tuh lebih ke geterin bibir, karena yang tadi gue bilang muka lo harus fleksibel, jadi kayak rongga mulut lo dan bibir lo juga harus fleksibel. Jadi kayak gini contohnya. Lakuin itu sampai mulut lo gatel. Siren itu apa ya, kayak ngelatih ngehit note mulai dari range yang paling bawah sampai yang paling atas gitu. Jadi kayak gitu. Yang ketiga itu solmisasi interval. Jadi kalau misalnya kalian tuh suka yang kayak improvisasi atau riff and run, ini biasanya bisa dipakai supaya glotal kalian daerah sini, leher sini tuh jadi lebih lentur. Contohnya kayak do re mi fa sol la si do. Itu lafalnya bisa diganti, bisa pakai ma, bisa pakai mi, bisa pakai emu, pokoknya terserah kalian, tapi intervalnya kayak gitu. Ya. Jadi kayak intinya itu bisa diganti apapun lafalnya. Terus balik di reverse kayak jadi itu tuh buat melenturkan glotal dan leher. Jadi itu aja sih sebenarnya. Elemen suara menurut gue pribadi ada 4. Ada diafragma, ada pita suara yang pasti. Terus ketiga tuh kayak produksi pernafasan, breathing in and out. Terus yang keempat itu rongga mulut. Atau you can correct me kalau gue salah, tapi menurut gue itu sih. Karena pada saat rongga mulut lo nggak kebuka, ya suara lo nggak akan kedengeran sih. Logikanya seperti itu. Menurut gue pribadi, pada saat nyanyi itu, untuk mensupport nafas, yang pasti itu latihan fisik sih. Karena penyanyi itu dituntut untuk bisa nyanyi dan standby selama 45 menit sampai sejam di atas panggung tanpa boleh kelihatan capek gitu. Jadi sebenarnya cara untuk melakukan pernafasan yang banyak dan bagus gitu, produksinya adalah fisik sih, latihan fisik. Range vokal, talking about range vokal itu kalau cowok ada 3 sih ya, ada bass, ada bariton, ada tenor. Kalau cewek itu ada alto, ada mezzo, ada sopran, mezzo sopran dan sopran gitu. Kalau gue ini termasuk bariton bass. Jadi dibilang bass juga nggak ngebass banget, terus dibilang tenor totally not, karena gue nggak bisa nada tinggi. Jadi gue tuh masuknya ke bariton dan bass. Itu untuk range vokal. Terus pitch control itu penting. Pitch lo benar, itu tuh karena lo bisa menangkap itu dari telinga lo dan disupport sama teknik vokal yang benar. Jadi pada saat lo bisa support itu pakai diafragma, note yang lo nyanyiin itu tuh kayak bisa steady karena itu ada support gitu dari diafragma. Jadi kayak pitch control itu disupport oleh 2 aspek. Yang satu hearing, latihan untuk mendengar setiap hari. Kedua, baik lagi diafragma. Terus notasi juga termasuk dari hearing lesson sih. Lo kalau mendengarkan sesuatu gitu, lagu, instrumen gitu, itu tuh yang bisa dipakai dan bisa membantu lo untuk ngehit note yang tepat gitu. Karena lo ngedengerin setiap hari, kuping lo dilatih untuk ngedengerin segala sound, itu tuh membantu lo bisa mengaplikasikan notasi yang benar. Karena lo ngedengerin setiap hari sih, intinya gitu sih. Lo emang memperbanyak referensi dan mendengarkan, itu yang bikin lo bisa percaya dengan note yang lo nyanyiin gitu. Yang terakhir tuh dinamika gitu. Sebenarnya
ini berhubungan sama penjiwaan gitu. Pada saat lo bisa deliver lirik atau lagu yang lo nyanyiin, dinamika tuh bisa dibantu sama penjiwaan gitu. Gimana lo bisa nahan ego untuk terdengar sedikit lebih kecil dari biasanya suaranya, maksudnya, atau bisa terdengar lebih besar dari biasanya, itu masuknya ke penjiwaan gitu. Dan balik lagi, semua yang gue omongin di sini tuh itu pasti disupport dulu sama diafragma yang bener gitu. Cuman itu kalau nyanyi akapela ya. Tapi kalau misalnya nyanyi pakai mic gitu, kayak lo ngeband atau lo tampil di panggung, dinamika bisa lo bantu dari miking dideketin atau dijauhin, itu berpengaruh sama produksi suara yang gain dan level suara yang dikeluarkan. Jadi kayak makanya ada namanya teknik miking, jauh deket. Yang keempat itu rongga mulut. Pastinya itu juga disupport sama diafragma yang bener ya. Karena apa yang keluar dari support diafragma tuh pasti keluar lewat mulut lo gitu. Jadi rongga mulut lo tuh harus kebuka sih. Karena logikanya adalah lo bisa menyanyikan sesuatu yang jelas kalau rongga mulut tuh nggak dihalangin sama apapun gitu, even lidah lo. Jadi menurut gue rongga mulut yang terbuka lebar itu bisa mengaplikasikan suara yang lantang dengan artikulasi yang jelas, dan itu akhirnya bisa nyampe ke orang lain gitu. Lagu yang lo nyanyiin nyampe ke orang lain. Contohnya kayak misalnya gue mencontohkan pakai lagu gue kayak Like a storm deep inside before I met you, I was falling down, breakable one time low. Itu contoh yang mulutnya gak kebuka gitu. Jadi kayak mungkin sebagian orang pada saat misalnya lo tampil di venue yang gede, mungkin orang di belakang gak akan kedengeran lo ngomong apa sih, lo nyanyi lagu apa sih gitu. Jadi menurut gue dengan apa yang gue pelajari, rongga mulut yang terbuka itu menghasilkan artikulasi yang jelas. Jadi kayak misalnya contoh kedua ini yang gue buka ya. Like a storm deep inside before I met you, I was falling down, breakable one time low. Nah, dengan rongga mulut yang terbuka mendukung artikulasi yang jelas, jadi orang bisa denger yang lo nyanyiin apa, liriknya itu seperti apa, dan mudah-mudahan feel-nya jadi nyampe ya, karena orang tuh ngerti apa yang lo nyanyiin gitu. Like a storm deep inside before I met you, I was falling down, breakable one time low. If we could meet again, would you be mine? 'Cause you bring me love, like a sweet butterfly. I wonder how beautiful face that you bring to me. Can't you see my love? 'Cause I can see the love in you. You give me like a little summer. I feel like a little child again. Fly with your touch, die with your affection. You give me like a little summer. I feel like a little child again. Fly with your touch, die with your affection. If we could meet again, would you be mine? Nah, seperti yang Teza tadi bilang juga, teknik vokal ini adalah basic yang harus dimiliki oleh setiap penyanyi. Dengan teknik vokal yang baik, sebenarnya akan membantu kamu nanti di atas panggung. Pengaturan nafas yang baik, artikulasi yang jelas, dan juga dengan penjiwaan dari lagu yang bisa kamu sampaikan, itu akan membuat performance kamu di atas panggung jadi lebih sempurna. Di SA Indonesia, ada jurusan musik bisnis, dan itu ngebahas salah satu modulnya adalah ANR. Nah, di perusahaan rekaman, ANR ini tugasnya untuk mencari talent baru. Salah satu kualifikasinya adalah mereka mencari sesuatu yang unik, suaranya yang unik, atau kita biasa menyebutnya dengan suara yang punya karakter.
Dengan suara yang punya karakter ini sebenarnya memudahkan bagi penyanyi dan tim dari ANR ini untuk bisa menentukan lagu mana yang cocok, aransemennya seperti apa, bahkan genrenya yang cocok untuk karakter itu seperti apa. Jadi mulai sekarang kamu tetap harus banyak berlatih vokal kamu dan jangan bosan untuk terus mengupdate teknik-teknik yang baru untuk menunjang performa suara kamu. Arti musik buat gue, it's a playground I guess. Kayak playground is a universal thing. Jadi menurut gue musik selain magical, kayak hal yang menurut gue magis karena gak ada bentuknya tapi lo bisa ngerasain gitu. Musik is a playground also, karena dari musik itu lo bisa lari-larian, as in main, bercanda, nangis, marah, dan kayak nggak ada batasan umur yang bisa lo lihat di situ. Kayak semua orang bisa menikmati musik, sama kayak taman bermain. Semua orang bisa menikmati taman bermain. Menurut gue kayak lo aneh banget kalau lo nggak dengerin musik gitu. Kayak lo mau kemana, even lo nggak digging segitu dalamnya sama musik, lo nggak nyari trivianya produser as in apa segala macem. You cannot live without it, man. Gitu. Lo kemanapun ada gitu lagu. Jadi kan menurut gue, musik is life, music is oxygen gitu. Semua orang butuh musik. Gitu. Teknik vokal tuh penting, tapi personally gue menganggap itu bukan utama gitu. Lo boleh punya teknik vokal yang bagus, tapi at least itu didukung dengan pembawaan, dengan penjiwaan, nyanyi, esensi liriknya itu apa gitu loh. Percuma kalau misalnya teknik lo bagus, terus lo bisa riff and run atau segala macam, you hit the note right, tapi pada saat lo nyanyi nggak ada isinya, nggak ada jiwanya, menurut gue ya nol aja. Jadi kayak teknik itu dasar banget, itu basic banget, tapi di luar itu there's something bigger, it's a soul gitu menurut gue gitu. Penjiwaan di setiap bikin lagu, di setiap nyanyi, di setiap apapun itu, kalau lo nggak punya soul in it, menurut gue kayak is a dull gitu. Kayak lo nggak bisa deliver itu ke orang lain, itu nggak akan nyampe ke perasaan orang lain, itu nggak akan nyampe ke mood orang lain. Jadi menurut gue teknik itu penting, tapi penjiwaan itu lebih penting. Tips untuk menjaga dan merawat pita suara. Sebenarnya gue gak punya sih, tapi yang bisa gue kasih ke kalian adalah istirahat yang cukup gitu. Itu karena itu menurut pribadi gue kalau nggak istirahat cukup suara gue hilang gitu. Jadi istirahat yang cukup itu perlu, karena yang tahu keadaan fisik lo tuh lo sendiri. Jadi cara menjaga suara itu adalah istirahat yang cukup dan tahu badan lo tuh butuh apa gitu. Gue nggak mau terkesan nyuruh kalian untuk terus vocal warming up apalah segala macam technically right gitu, tapi enggak. Tapi kalau misalnya kalian pengen jadi penyanyi, kalian pengen jadi professional singer, at least do the vocal warm up yang benar, karena itu satu hal penting yang bisa mensupport pita suara kalian supaya tetap di situ dan tetap ada dan nggak hilang suaranya. Jadi kayak do the vocal warm up every day. Kalau nggak bisa, kalau males, at least setiap mau manggung. Terus latihan fisik itu yang mendukung performa lo di panggung. Gila, gue ngomong gini padahal gue sendiri kayak fitness banget nih, enggak. Tapi itu bener sih, latihan fisik itu penting. Terus udah, lo inspired sama apa yang lo nyanyiin sih. Lo bawain lagu sendiri kayak, lo mau bawain lagu orang kayak, lo ngerti apa isi lagunya gitu. Singer is a messenger gitu, lo bisa menyampaikan apa yang orang lain rasain lewat lagu gitu. Jadi kayak menurut gue, tahu dulu lagunya, tahu dulu apa yang lo bawain, karena pada saat lo bisa kayak bisa menguasai itu akan nyampe ke orang gitu. Jadi latihan vocal warm up, latihan fisik, dan jiwai apa yang ada di lagu itu.